Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifah dengan NIM 1908101231, kelas PAIF semester 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Afandi MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pra-Islam Cina dan India. Yang pertama yaitu peradaban pra-Islam Cina. Peradaban Cina berawal ketika berdiri berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Adapun kekaisaran Cina sebelum masa keislaman yaitu pertama dinasti Xia, kedua dinasti Shang, ketiga dinasti Zhou, keempat dinasti Qin, kelima dinasti Han, keenam zaman tiga negara yaitu Hui, Wu, dan Shu, ketujuh dinasti Jin dan 16 negara, kedelapan dinasti utara dan selatan, dan yang kesembilan yaitu dinasti Shu. Selanjutnya yaitu peradaban pra-Islam di India. Nama India itu merupakan nama baru yang disebut dalam ejaan orang Barat. Aslinya adalah Hind, terambil dari nama sungai Sindhu, salah satu sungai besar yang ada di India. Dari kata tersebut, kemudian menjadi Hindustan. Kondisi umum India sebelum masuknya Islam. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mahendodaro tersebut sebagai milik dari bangsa Dravida. Kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras di India Utara dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. India salah satu pusat peradaban dunia pada masa lampau, selain Cina dan Timur Tengah dan juga Eropa. Letak peradaban terbesar bangsa India adalah terletak di Mohenjo-daro dan Harappa. Suku asli India adalah bangsa Dravida, yang kemudian eksistensinya sedikit demi sedikit tergusur oleh kedatangan bangsa Arya dari Asia Barat. Peradaban India sering disebut dengan peradaban sungai Indus yang dialiri oleh 5 anak sungai yaitu Yelun, Chenab, Ravi, Beas, dan Shitli, yang kemudian terkenal dengan sebutan Punjab. Pengaruh bangsa Arya. Kedatangan bangsa Arya di India telah memberi pengaruh besar dalam sejarah perkembangan bangsa India sendiri. Bangsa Dravida yang sebelumnya telah menempati India telah memberi 3 reaksi pasca serangan bangsa Arya. Kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dengan memberi perlawanan sampai mati. Kelompok kedua yaitu mereka yang akhirnya menyingkirkan ke daerah selatan, Deccan dan Bihar. Kelompok yang ketiga adalah yang kemudian melakukan asimilasi dengan bangsa Arya, yang kemudian melahirkan budaya baru. Agama-agama di India pra-Islam.
Menurut Boukut, periode agama-agama di India adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu periode agama primitif atau prehistori, yang masih belum terungkap secara jelas. Namun, tahap ini memiliki banyak perbedaan dengan wilayah lain di dunia karena faktor bentang alam India yang berbeda. Kedua, yaitu periode agama bangsa Dravida, yang dibuktikan dengan budaya kota kuno sekitar 2000 sebelum Masehi. Yang ketiga, yaitu periode Veda pada tahun 1500 sampai 800 sebelum Masehi, sebagai akibat kedatangan bangsa Arya. Selanjutnya yaitu periode epos Brahmani pada tahun 800 sampai 500 sebelum Masehi. Masa ini adalah masa proses pelembagaan Hinduisme. Disebut masa Brahmani karena pemuka agama Hindu masa tersebut disebut dengan Brahmana atau pendeta, di mana mereka adalah orang pandai dan ahli serta mengerti betul akan agama, adat, aturan kerajaan, bahasa, ilmu falak, ilmu kesehatan, atau tabib. Yang kelima yaitu periode filosofis pada tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Masa lahir dan berkembangnya aliran Buddha dan Jaina, masa ini juga berkembang kerajaan Buddha yaitu Asoka yang memegang hegemoni politik. Yang terakhir yaitu periode selanjutnya, periode inkarnasi, invasi Islam, kaum bakti dan masuknya bangsa Eropa. Baik, cukup sekian. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.